Ya kalau saya sendiri berpendapat ya mendingan gak usah ngerawat pleci. Karena ya nggak bisa nafikan ya, burung pleci ini kan sekedar hobi. Sekedar hobi, jangan sampai hobi kita ini mengalahkan tanggung jawab kita kepada keluarga. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Tabi pun, kulunwun, sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat sahabat Pleman. Jadi hari Jumat memang libur dagang ya, selain biasanya kalau hari biasa itu dagang, jadi hari Jumat saya libur. Nah jadi menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu tentang rawatan pleci bagi yang sibuk, entah karyawan, entah apapun juga. Nah sebetulnya saya juga sama, ada banyak kesibukan, jadi bukan cuma ngurus pleci, kesibukan dagang. Nah cuma kan kesibukan orang itu beda-beda. Nah jadi hari ini mau saya bahas lengkap tentang yaitu perawatan pleci bagi yang sibuk. Nah jadi sebelum lebih lanjut, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi berbicara pleci, rawatan pleci memang sebagian besar orang yang beranggapan rawatan pleci itu agak rumit. Jadi buat orang-orang sibuk itu katanya nggak bisa rawat. Nah jadi sedikit saya ulas juga. Yang rawat pleci juga bukan pengangguran, banyak juga orang yang sibuk mulai dari dagang, kerja, sampai usaha. Nah jadi perawatannya kan konsisten, embun, jemur, koloni, umbar, kasih pakan, minum baik doping atau juga pakan tambahan seperti ulu tongkong atau kroto. Jadi kalau kita sibuk, yang pertama pengembunan. Pengembunan ini bisa dibilang penting nggak penting. Kayak saya sendiri jujur jarang banget ngembunin pleci. Sangat jarang, walaupun memang dampaknya banyak ya, khasiatnya banyak. Tapi jarang karena waktunya kadang kesiangan. Nah jadi kalau sempat diembun ya, kalau untuk pleci yang masih bahan, proses tahap masih ngeriwi kebuka paruh, yaitu rawatannya ya dipisah jauh biar saling saut-sautan. Kalau nggak ada lahan atau nggak bisa, ya mungkin bisa dijejer aja, nggak masalah, diembun semua, bisa ditempel-tempel kandang. Nah terus diembun sampai matahari terbit. Nah kalau matahari terbit langsung dijemur. Nah kalau misalnya teman-teman sibuk kerja, biasanya kendalanya di penjemuran. Kayak saya sendiri termasuk kendala di penjemuran, karena memang nggak tiap hari santai jemur burung. Kadang-kadang pagi-pagi kan harus siap-siap dagang, yang kerja harus siap kerja, yang usaha ya mungkin siap ke kantor segala macam. Jadi kalau saya sendiri dalam tahap penjemuran ini, ada beberapa yang memang saya jemur, ada yang nggak saya jemur. Jadi jemurnya seminggu sekali pas lagi sempet aja, atau ada juga jemurnya siang apa juga sore. Nah jadi kalau pas lagi sempat pagi, nggak ada kesibukan, saya jemur pagi. Nah kalau nggak sempat jemur, itu saya gantung di tempat yang di teras rumah yang sekiranya bakalan kena matahari, baik pagi atau sore. Nah jadi digantung di teras rumah yang bakalan kena matahari. Nah cuma ada beberapa hal yang harus diperhatiin dengan kondisi ini. Yang pertama, usahain ketika nanti hujan jangan sampai air masuk. Nah jadi ketika hujan jangan sampai kena air hujan. Kalau kena air hujan, dia bakalan kehujanan, burungnya kasihan. Terus juga usahakan pakunya atau buat cantelannya kuat. Apalagi di masa kadang-kadang sekarang ini angin lagi kenceng. Ketika angin kenceng, ketiup angin bisa jatuh. Nah jadi usahakan jangan sampai ketiup angin jatuh. Dan buat yang burung dopingan,
untuk doping hati-hati, jangan dijemur karena kandungan dia, zat kimia dia ketika kena sinar matahari berubah warna. Nah, banyak sering kemarin-kemarin sempat beberapa postingan yang menyatakan katanya oh doping ini palsu, warnanya berubah. Sebetulnya bukan warnanya berubah, coba tes buat semua doping. Saya sendiri udah tes mulai dari sirup segala macam, saya jemur, itu warna semakin berubah. Jadi warna jadi pucat, kadang warnanya hilang, berubah dari merah bisa jadi kuning, dari kuning bisa jadi biru, bisa sampai ke biru segala macam. Dan ketika otomatis ketika zat kimia kena matahari itu udah nggak baik dikonsumsi. Jangankan zat kimia, air putih aja kalau dijemur kemudian kita minum juga udah nggak baik. Nah cuma kalau untuk air putih nggak seberapa seperti air doping. Jadi kalau untuk air minum itu usahakan kalau dopingan jangan dijemur. Kalau mau dijemur jangan dikasih doping. Kemudian kasih uletnya. Kasih ulet biasanya kan pemberian doping ini setelah dijemur. Itu bagi yang sempet. Kalau yang nggak sempet mau pakai doping bisa dikasih sore atau dikasih malam. Jadi dikasih sore apa dikasih malam nggak masalah, yang penting dia dikasih. Cuma walaupun tetap perbedaan itu ada antara yang dikasih siang sama yang dikasih malam, tetap ada perbedaan. Tapi lebih enaknya lagi kalau dopingnya itu dikasih habis jemur. Cuma kalau nggak bisa ya sesempatnya. Kalau sempatnya kasih sore, kasih malam. Cuma yang jelas doping jangan sampai dijemur, jangan sampai basi. Kasih ulet sama kasih ulet atau kroto itu sesempatnya juga. Kalau misalnya pagi-pagi udah sibuk beraktivitas, jadi ya dikasihnya ketika pulang kerja pas lagi santai baru dikasih. Kemudian dari embun kemudian jemur, umbar. Nah, untuk pengumbaran pleci kalau nggak sempet taruh aja di kandang besar. Jadi ditaruh di kandang kotak yang besar biar dikasih jarak lompatan antara satu tangkringan ke satu tangkringannya lagi agak tinggi. Walaupun kurang maksimal tapi ya ada pengaruh walaupun sedikit lumayan. Kalau misalnya sempat ya seminggu sekali diumbar baik. Yang penting diumbarnya siang. Saya pernah sekali coba untuk pengumbaran yaitu malam. Jadi karena rasa penasaran aja, karena banyak orang manusia yang olahraga ketika malam, sering olahraga malah orang-orang malam-malam cari keringat. Jadi saya coba untuk burung. Ternyata kalau burung nggak biasa diumbar malam, meriang. Ya, jadi kalau bisa umbar burung itu ya seminggu sekali nggak masalah, sebulan sekali nggak masalah. Kemudian untuk koloni kalau sempat ya di koloni ini tuh kan bukan cuma sama burung sendiri ya. Kalau koloni macam-macam kayak punya saya sama yang lain, itu koloninya itu buat meningkatkan birahinya kan kurang. Jadi burung pleci ini kan burung pleci yang notabene burung koloni. Jadi ketika dia udah mapan dia menjadi burung vektor. Nah makanya ketika awal burung pleci di koloni itu nggak mau bunyi. Jadi ketika awal burung pleci di koloni dia nggak bakalan mau bunyi. Jadi saat awal di koloni dia nggak bunyi, tapi bunyinya setelah di koloni. Baik pagi atau sore di koloni, pagi atau siang kita koloni, nanti sore atau mungkin besok harinya baru ada terasa. Jadi kicau dia itu masih dalam sifat koloni, mencari kawanan koloni. Jadi birahinya meningkat, merasa kesepian. Jadi dia nyari koloni, butuh teman koloni lagi. Jadi ketika di koloni dia diem. Nah tapi ketika dia udah burung mapan, burung vektor, ketika di koloni dia bakalan malah gacor, malah bunyi. Makanya kalau untuk burung orang buat pleci di gantangan itu dirutinin koloni buat menambah mental. Jadi adu mental, gesek-gesekan. Nah itu kemudian dia bakalan makin gacor. Kalau misalnya bener nggak sempet koloni ya nggak usah koloni, pakai terapi nggak masalah. Jadi pakai sempat terapi MP3 walaupun pengaruhnya banyak pleci, pengaruh koloni itu banyak buat pleci. Tapi kalau nggak sempet ya mungkin seperti yang kemarin komentar, ada libur seminggu sekali itu nggak bisa buat koloni karena buat keluarga. Jadi ya seperti saya dulu ketika di counter, saya sama sekali nggak pernah bisa koloni ke tempat orang lain. Jadi saya nggak bisa koloni ke tempat orang lain, nggak bisa koloni jalan-jalan ya ketemu pleci lain. Yaitu mungkin ada beberapa sahabat preman yang koloni datang ke counter. Kalau misalnya dia datang ke counter, kadang-kadang saya juga lagi sibuk. Jadi kan orang sungkan. Jadi ketika orang datang ke tempat saya lagi sibuk kan rata-rata kebanyakan sungkan. Jadi makin besoknya orang nggak ada yang mau koloni. Karena memang mereka sungkan, merasa ngeganggu aktivitas walaupun saya sendiri nggak merasa terganggu. Nah jadi waktu itu saya pleci itu beli
Jadi beli saya ngomyok 3 atau 5 biji saya omyok, kemudian setelah ngeriwik saya rawat, saya koloniin lagi, nanti ganti lagi itu jual, beli lagi, beli. Jadi konsisten seperti itu. Nah jadi seperti itu tadi, kalau bagi sibuk ya embun sesempatnya, terus juga jemur ya sesempatnya, sebisanya, baik seminggu sekali juga nggak masalah, yang penting dijemur. Kemudian umbar ya sesempatnya juga, terus koloni ya sesempatnya. Jadi kan apa ya kalau memang bener-bener nggak bisa embun, terus juga nggak bisa jemur, mungkin full time sibuk antara buat kerjaan sama buat keluarga, ya kalau saya sendiri berpendapat ya mendingan nggak usah ngerawat pleci. Karena ya nggak bisa nafikan ya, burung pleci ini kan sekedar hobi. Jangan sampai hobi kita ini mengalahkan tanggung jawab kita kepada keluarga. Jadi kalau saya sih, walaupun saya senang di pleci, ya saya nggak bisa ngekang orang buat harus tetap di pleci, ya nggak bisa, itu hak asasi. Karena ya memang cari nafkah itu kewajiban. Saya sendiri jujur masih di pleci, ya rawat pleci sesempatnya. Jadi ketika ada antara hobi, antara keluarga, ya tetap saya utamain keluarga. Karena tetap apa-apa juga ketika keluarga itu kan tanggung jawab kita. Nah jadi buat teman-teman semua, kalau sekiranya rawat pleci ya sempet ya dirawat, kalau nggak sempet ya nggak usah. Karena juga pleci butuh perawatan, keluarga juga butuh kita. Kalau misalnya kita waktunya bener-bener mepet, akhirnya kan burung pleci yang kita rawat juga nggak bakalan maksimal, dia nggak bisa nggak kerawat juga. Karena pleci butuh jemur walaupun cuma sebentar, butuh jemur, butuh juga yang namanya pakan. Kalau kita sibuk otomatis pakan sering kehabisan. Nah jadi itu aja dari saya buat sahabat preman, ya mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata ya saya mohon maaf. Jadi buat suhu para master juga mohon koreksinya, apabila ada salah mohon disampaikan, baik di kolom komentar, DM WhatsApp ataupun juga inbox. Yang jelas rawat pleci jangan sampai ngeganggu aktivitas dan jangan sampai ngeganggu kewajiban kita. Tetap rawat dua-duanya sesempatnya, sebisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.